Oke, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Pak Nurmadi, dan selamat siang, malam, sore, dan apapun itu teman-teman seangkatan saya. Selamat malam juga untuk Mbak Yesi, selaku calon ketua DJP. Selamat malam juga buat Mas Edwin, selaku calon ketua Ikatan Aktuaria Indonesia, dan selamat malam juga Mbak Nisa selaku calon ketua pengusaha Indonesia, dan Amin, tamu selamat malam. hadirin hadirin yang terhormat. Selamat datang pada acara webinar jilid ketiga saya yang bertemakan tentang Panama Paper. Dalam presentasi ini, saya akan mengupas tuntas tentang Panama Paper. Oke. Oke, sebentar slide-nya belum. Oke, tak kenal maka tak sayang, pas sudah sayang malah ditinggal hilang. Berat-berat. Oke, Haji Wimaste, perkenalkan nama saya Fernaldi Reza Haryanto, ahli media akuntansi, RSA-RTA, dan SAK kandidat. Education atau pendidikan saya dari Accounting Diploma Erlangga University, dilanjutkan lagi Accounting Bachelor 11 Maret University, dan working experience saya ex IDX intern staff dan ex junior analis staff. Next. Oke, secara garis besar, topik yang akan dibahas itu ada 9 ya. Yang pertama itu ada pendahuluan, dilanjutkan dengan latar belakang, dilanjutkan dengan isi, dilanjutkan dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Panama Paper, dilanjutkan dengan perusahaan, dan dilanjutkan dengan kebocoran, lalu dilanjutkan dengan tanggapan MF, dan dilanjutkan dengan dampak dan reaksinya. Oke, X-nya. Oke, untuk pendahuluannya, Panama Paper atau bisa bisa dikatakan sebagai dokumen Panama itu adalah kumpulan dari 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, yaitu Mossack Fonseca. Mossack Fonseca di sini bisa kita singkat jadi MF ya. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya. Dokumen tersebut mencantumkan nama pemimpin 5 negara seperti Argentina, Islandia, Arab Saudi, lalu ada Ukraina dan Uni Emirat Arab, serta pejabat pemerintahan, kerabat dekat, dan teman dekat sejumlah kepala pemerintahan sekitar 40 negara lainnya, termasuk Brasil, Tiongkok, Prancis, India, Malaysia, Meksiko, Malta, Pakistan, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, Suriah, dan Britania Raya. Sementara Amerika Serikat tidak ada karena Amerika Serikat sendiri memiliki beberapa negara bagian yang sudah dianggap sebagai surga pajak atau tax haven seperti Delaware, Nevada, dan Kepulauan Virgin. Oke, untuk selanjutnya, selanjutnya adalah latar belakang. Oke, latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, MF atau Mossack Fonseca adalah badan hukum dan penyedia jasa perusahaan asal Panama yang didirikan tahun 1977 oleh Jurgen Mossack dan Ramon Fonseca. Perusahaan ini menyediakan jasa pembentukan perusahaan di negara lain, pengelolaan perusahaan luar negeri, dan manajemen aset. Perusahaan ini memiliki lebih dari 500 karyawan di 40 negara. Badan ini beroperasi atas nama lebih dari 300.000 perusahaan atas yang kebanyakan terdiri di Britania Raya atau surga pajak atau tax haven milik Britania. Mossack Fonseca atau MF bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan terbesar di dunia seperti Deutsche Bank, ESBC, Societe Generale, Credit Suisse, dan UBS, dan Commerzbank. Badan ini kadang membantu nasabah bank untuk membangun struktur yang rumit sehingga kolektor pajak dan penyidik sulit melacak arus uang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, next. Selanjutnya kita beralih ke isi dari Panama Paper. Oke.
Nah, untuk isi dari Panama Paper, bocoran ini terdiri dari 11,5 juta dokumen yang diterbitkan antara tahun 1970-an dan awal 2016 oleh Mossack Fonseca dari Panama. The Guardian menjulukinya badan hukum luar negeri terbesar keempat di dunia. Data berukuran 2,6 terabita ini mencantumkan nama 140 badan luar negeri yang memiliki hubungan dengan pejabat negara. Bocoran dokumen ini dianalisis oleh wartawan di 80 negara, Gerald Ryle, direktur dari International Consortium of Investigative Journalists, memperkirakan bahwa bocoran ini akan menjadi kejutan terbesar bagi industri ekonomi bawah tanah karena jumlah dokumen dibocorkan sangatlah banyak sekali. Oke, selanjutnya kita ke tokoh. Sebentar. Oke. Nah, bisa kita lihat tokoh dari laporan awal menyebutkan hubungan uang dan kekuasaan antara beberapa tokoh politik ternama dan kerabatnya, seperti Presiden Argentina Mauricio Macri tercantum sebagai direktur perusahaan dagang di Bahama. Ia tidak mengungkapkan hal ini ketika masih menjabat wali kota Buenos Aires. Saat itu belum jelas apakah jabatan direktur non pemegang saham perlu diungkapkan ke publik. Beberapa pemimpin negara disebutkan dalam Panama Paper, termasuk Presiden Argentina, Mauricio Macri. Habis itu ada Khalifa bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab. Selanjutnya ada Petro Poroshenko dari Ukraina. Selanjutnya ada Raja Salman dari Arab Saudi dan Perdana Menteri dari Islandia bernama Sigmundur Davido Gunnlaugsson. Selain itu ada pula mantan Perdana Menteri Georgia yaitu bernama Bidzina Ivanishvili. Selanjutnya ada dari Irak, dari Yordania, Qatar, dan Ukraina, serta mantan Presiden Sudan dan Emir Qatar. Nah, Presiden Ukraina berjanji kepada masyarakat bahwa ia akan menjual perusahaan perpennya atau perusahaan cangkangnya. Rosen saat itu mencalonkan diri di tahun 2014. Bocoran ini, dokumen ini justru menunjukkan bahwa ia malah mendirikan perusahaan holding di luar negeri untuk memindahkan bisnisnya ke Kepulauan Virginia, Britania Raya. Atas tindakan tersebut, ia mampu menghindari pajak di Ukraina senilai jutaan dolar Amerika Serikat. Wah, cukup banyak ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke perusahaan apa saja yang dijadikan sebagai Panama Paper. Next. Nah, untuk perusahaannya sendiri itu ada beberapa, contohnya seperti Mossack Fonseca mengelola banyak perusahaan selama bertahun-tahun. Jumlah perusahaan aktif yang dikelola mencapai puncaknya, 80.000 perusahaan pada tahun 2009. Lebih dari 210.000 perusahaan di 21 negara muncul di Panama Paper. Lebih dari separuhnya didirikan di Kepulauan Virginia, Britania Raya, dan sisanya di Panama, Bahama, Silicas, Niue, dan Samoa. Selama sekian tahun, Mossack Fonseca menangani klien di lebih dari 100 negara. Sebagian besar perusahaan berasal dari Hong Kong, Swiss, Britania Raya, Luxembourg, Panama, dan Siprus. Mossack Fonseca bekerja sama dengan lebih dari 14.000 bank, badan hukum, notaris, dan pihak lainnya untuk mendirikan perusahaan, yayasan, dan trust sesuai dengan pesanan dari klien sendiri. Lebih dari 500 bank mendaftarkan hampir 15.600 perusahaan cangkang bersama Mossack Fonseca. ASBC dan rekan-rekannya mendirikan lebih dari 2.300 perusahaan cangkang di Dexia Luxembourg dan di Sarasin di Luxembourg juga. Trade Suisse, habis itu ada UBS, dan masing-masing mengajukan pendirian kurang lebih 500 perusahaan cangkang untuk kliennya. Sedangkan untuk Nordea mengajukan pendirian sebanyak 400 perusahaan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bocoran. Next. Oke, untuk bocoran sendiri, lebih dari setahun sebelum dokumen Panama dibocorkan, surat kabar Jerman, Süddeutsche menerima dokumen terkait Mossack Fonseca dari sumber anonim. Harian ini mulai menerima material dalam jumlah yang besar dalam kurun 1 tahun. Mereka memperoleh data berukuran 2,6 terabita berisi dokumen Mossack Fonseca tentang 488 perusahaan luar negeri milik pejabat pemerintahan. Bocoran ini terdiri dari 11,5 juta dokumen yang dibuat antara tahun 1970-an dan akhir tahun 2015 oleh Mossack Fonseca. Para wartawan berkomunikasi dengan sumber lewat saluran transkripsi karena ia ingin identitasnya tidak diketahui dan ada 2 syarat.
nyawa saya terancam. Obrolan ini kita harus terinskripsi dan tidak boleh bertemu sama sekali. Wartawan Zeitung Bastian Obermeier menyatakan bahwa sumbernya memutuskan untuk membocorkan dokumen tersebut karena ia menganggap Mossack Fonseca bertindak secara tidak etis. Menurutnya sumber mengira bahwa kantor hukum di Panama ini membahayakan dunia dan sumber ingin mengakhirinya itu sebagai salah satu motivasinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana tanggapan dari Mossack Fonseca. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tanggapan dari Mossack Fonseca. Nah, menjawab pertanyaan dari The Miami Herald dari ICIJ atau IJIJ, Mossack Fonseca merilis pernyataan pers sepanjang 2.900 kata. Intinya, Mossack Fonseca atau MF mengakui adanya rezim, hukum, dan kepatuhan di seluruh dunia yang membatasi kemampuan individu untuk memanfaatkan perusahaan luar negeri sebagai sarana menghindari pajak dan merahasiakan identitas. MF secara spesifik mengutip protokol FATF bagi perusahaan dan lembaga keuangan di sebagian besar negara di dunia yang mewajibkan identitas pemilik sejati semua perusahaan termasuk perusahaan luar negeri sebelum membuka rekening dan melakukan transaksi bisnis. Pada tanggal 4 April 2016, MF mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. Masyarakat tidak begitu paham dengan industri kami. Sayangnya, rentetan artikel berita seperti ini hanya akan membuat masyarakat bingung. Kenyataannya seperti ini, meski kami menjadi korban pencurian data, tak satupun dokumen yang diperoleh secara ilegal ini menunjukkan bahwa tindakan kami ilegal. Dan kenyataan ini sesuai dengan reputasi global yang telah kami bangun selama 40 tahun terakhir di Panama. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas dari dampak yang ditimbulkan dari Panama Paper. Next. Oke, dampaknya sendiri, Micha White, pendiri dari Occupy, mengatakan ini adalah kesempatan baru untuk menguji keberhasilan aktivisme bocoran atau lektivism. Panama Papers diteliti oleh ratusan wartawan internasional terpercaya yang telah merahasiakan selama 1 tahun. Inilah profesionalisasi lektivisme global. Dan kita selanjutnya akan membahas tentang reaksi dan investigasi. Oke, untuk di Indonesia sendiri, terdapat 803 nama pemegang saham, 10 perusahaan, 28 perusahaan yang diciptakan, dan 58 nama pihak terkait yang disebutkan dalam dokumen Panama Paper. Beberapa nama pengusaha yang disebut dalam dokumen tersebut antara lain pengusaha minyak seperti Riza Khalid, pengusaha Sandiaga Uno, hingga buronan Kejaksaan Agung, Jokro S. Chandra. Data tersebut saya dapatkan di Wikipedia. Menyikapi beredaran nama-nama pengusaha tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Jalil, mengatakan jika ada yang menghindari pajak, maka negara akan mengejar pajaknya. Begitu juga terjadi di beberapa negara seperti di Australia, India, Selandia Baru, Swedia, Ukraina, Britania Raya. Oke, ya sudah cukup itu dari saya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa dikontak saya sebagai alamatnya berikut. Kiyoku Kumadedes, Osukare sama Desta, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom chat atau kita bisa diskusikan langsung secara by voice. Terima kasih. Saya izin untuk stop share. Selamat malam, Mas Fernaldi. Saya Yesi Romawati, izin bertanya. Ini saya langsung saja atau saya by chat? Boleh langsung saja, Mbak Yesi. Oke. Terima kasih ya atas pembahasannya malam ini. Itu tuh sangat menarik, Panama Paper. Sangat sebenarnya asing ya, apa sih Panama Paper itu untuk masyarakat umum. Seperti yang sudah dijelaskan, ternyata banyak banget ya perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke list di Panama Paper. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah tujuannya apa sih adanya Panama Paper ini tuh? Terima kasih Mas Fernaldi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Yesi atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan ini ada 2 pertanyaan ya dari Mbak Anissa sama Mas Edwin di kolom chat. Kalau saya bacakan ini
Mbak Anissa ini bertanya, saya pernah mendengar kasus Pandora Paper. Apakah hal tersebut itu sama? Dan pertanyaan dari Mas Edwin itu menanyakan adakah kesimpulan yang bisa ditarik dari pembicara? Ataukah pembicara memiliki saran terkait dari Panama Paper? Oke. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Yesi tadi ya. Apa tujuan utama dari Panama Paper? Jadi tujuan utama dari Panama Paper adalah untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar di negara asalnya. Kita contohkan Panama Paper di Amerika Serikat maupun di negara di mana penghasilan diperoleh atau source country. Tindakan tersebut dianggap sebagai penghindaran pajak yang legal atau tax avoidance. Meski legal, tindakan tersebut dipandang tidak etis karena bertentangan dengan tujuan pembuatan undang-undang perpajakan, yaitu pajak. Yaitu pajak yang seharusnya dibayar di negara tempat penghasilan diperoleh. Jadi, inti dari Panama Paper adalah untuk penghindaran pajak atau tax avoidance. Begitu, Mbak Yesi. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih Mas Fernaldi sudah sangat cukup. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Yesi. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa yang bertanya tentang, saya pernah mendengar kasus Pandora Paper, apakah hal tersebut sama? Pada dasarnya, sama untuk menghindari pajak, tetapi ada 3 perbedaan, yaitu jumlah dokumen yang diidentifikasi, selanjutnya ada sumber atau asal dokumen, selanjutnya ada jumlah pihak yang terlibat. Kita akan membahas dari jumlah dokumen yang diidentifikasi. Melansir dari ICIJ atau ICIJ, Pandora Paper merupakan laporan yang berisikan data dengan kapasitas 2,94 terabytes atau TB, yang membuat lebih dari 11,9 juta dokumen yang mengungkapkan aliran uang, properti, dan aset lainnya yang disembunyikan dalam sistem keuangan luar negeri atau offshore. Sementara untuk sumber atau asal dokumen, perbedaan lain antara Pandora Paper dan Panama Paper adalah sumber, yaitu asal dokumen-dokumen yang ada. ICIJ mendapat dokumen untuk Pandora Paper dan Panama Paper dari sumber yang berbeda. Dokumen Pandora Paper diperoleh dari 14 agen perusahaan cangkang atau offshore di 38 yurisdiksi atau negara-negara suaka pajak di seluruh dunia. Sementara itu, dokumen-dokumen yang tercantum di dalam Panama Paper datang dari satu sumber, yakni firma hukum dari MF atau Mossack Fonseca di Panama. Dan kalau misalkan kita telisik dari jumlah pihak yang terlibat, adanya perbedaan berikutnya dari Pandora Paper dan Panama Paper adalah dari segi jumlah pihak yang terlibat. ICIJ menyebutkan bahwa Pandora Paper mengumpulkan informasi pada lebih dari 27.000 perusahaan dan 29.000 orang yang disebut sebagai pemilik manfaat dari 11 penyedia offshore. ICIJ juga mengatakan bahwa itu lebih dari 2 kali jumlah pemilik manfaat yang berhasil mereka identifikasi. Sebelumnya dalam Panama Paper, Pandora Paper juga diketahui memuat lebih banyak keterlibatan politikus dunia dalam upaya penghindaran pajak dan penyembunyian aset dibandingkan dalam Panama Paper. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Edwin. Tadi bertanya tentang adakah kesimpulan yang bisa ditarik atau pembicara memiliki saran. Oke, sebagai final conclusion, dengan bocornya dokumen ini sebenarnya bisa menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk mengusut para pengemplang pajak atau yang menghindari pajak yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut, baik di Panama Paper ataupun di Pandora Paper, sehingga bisa menjadi penerimaan pajak tambahan di tengah turunnya penerimaan pajak negara. Terlebih, Direktur Jenderal Pajak atau DJP menyatakan perusahaan bisa mengalami kerugian atau bangkrut, tetapi orang pribadi tidak akan bangkrut. Banyak hal yang umumnya dilakukan guna penghindaran pajak dan pengawasan. Tetapi semuanya tentu kembali lagi ke hati nurani masing-masing dari pengusaha atau orang-orang yang terlibat dalam kasus Panama Paper atau kasus Pandora Paper. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut atau ada masukan dan saran? Oke, apabila tidak ada, saya cukupkan presentasi dari saya. Selamat malam dan terima kasih dan selamat beristirahat teman-teman.